istri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatannya sekarang. Pemirsa Silet RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat kian mencuri perhatian lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari heboh para juri dan dapat 4 standing ovation hingga azan pertama kali berkumandang di langit New York. Dan inilah rentetan berita viral di jagat maya yang jadi sorotan versi Silet. Heboh penampilan Putri Aryani di semifinal America's Got Talent 2023. Pukau 4 juri dan dapat 4 standing ovation. Dalam balutan sequin dress serta hijab senada berwarna keemasan, Putri tanpa celah membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For milik band U2. Sontak penampilan ciamik Putri tak hanya membuatnya mendapatkan tepuk tangan meriah dari penonton, tetapi means a lot for me. AGT's already changed my life beautifully and wonderful. Masih nggak nyangka dan alhamdulillah apresiasi dari masyarakat Indonesia dan dunia itu memang sangat luar biasa. Sangat-sangat nggak ada yang nggak mungkin, apalagi ada satu produser besar Simon Cowell yang bisa melihat plan dari anak-anak yang memang punya talent luar biasa. Karena anak-anak sekarang itu memang bukan hanya talented tapi multi talented. Pasti nggak hanya sekedar menyanyi, tapi menyanyi dengan nada atau oktav yang tinggi gitu. Apalagi yang sudah masuk di panggung-panggung besar seperti British Got Talent dan lain-lain. Itu pasti sudah melalui satu proses yang panjang dan mudah-mudahan bisa menjadi penyanyi dunia. Saya personally bangga banget ngelihatnya gitu karena ini membuktikan bahwa Indonesia itu so talented, orang-orangnya keren-keren banget. Pengakuan Jennifer Bahdim yang sekarang harus cari nafkah setelah sang suami tak kerja. Istri pesepak bola Irfan Bahdim, Jennifer Bahdim, buka-bukaan soal kehidupan rumah tangganya, termasuk kondisi finansial keluarganya pasca sang suami menganggur lantaran belum mendapatkan klub baru. Anehnya, meski sang suami tengah menganggur, ibu 4 anak ini justru mengaku lebih bahagia lantaran sang suami kini lebih dekat dengan keluarga. Sementara soal urusan nafkah, Jennifer tak menampik jika saat ini ia yang mengambil alih. Udah 12 tahun. 12 tahun, sama pacaran berapa lama? Cuma 1 tahun. Wow, jadi langsung marry. Udah ngebet ya, Syai. Oh. Jadi 13 tahun sudah bersama sama Irfan, and then punya anak sekarang sudah 4 orang. Sudah 4. 1 perempuan, 3 laki-laki, betul ya? Betul. Wow. Hidung asli, bibir no filler. Muka, kita sama ya bro. Muka nggak ada tarik benang. No botox at all. Even di sini deh yang gampang deh. Ini nggak botox. No. Very happy here. My husband is not playing now, nggak main lagi. There you go. But we had a very hard decision to make. So he was playing for Persis Solo last year. Yeah. And this year they want to extend the contract. Yeah. Tapi di Solo susah banget for our family to find a house, to live, school. Okay. So we decided no more Solo. And then I said, okay, honey, you can play in Jakarta. I will move with you to Jakarta, and we take the whole family to Jakarta. Right. Because business is there for me too. Yeah. So now he can have that bonding with the kids, and the kids really need it. Yeah. So I think that's more important now than thinking of earning money at the moment. Yeah. Wow. So he can take a rest. He is now a stay-home dad. Sweetnya Raffi Ahmad kabulkan keinginan Rafathar quality time tanpa cipung. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berikan Rafathar kado liburan ke Singapura setelah putranya itu sempat jadi korban bullying di sekolahnya. Dan saat di Singapura, Raffi diam-diam membawa Rafathar ke store Liverpool, klub sepak bola favoritnya.
Kedatangan Raffi ke store Liverpool tersebut ternyata juga menjadi kado untuk Rafathar yang berulang tahun pada 15 Agustus lalu. Sementara Cipung yang kali ini tidak diajak liburan, justru tengah asik belajar mengaji bersama Susrini. Apa tuh? Coba lihat. Wih, this is, coba lihat dulu sayang. Seneng banget Liverpool. Ini sampai kantongnya nggak boleh dibuang. Ya. Ada yang pengen nandos. How? Wow. Oke banget. Selamat makan. Pengen nyenengin Rafathar, jadi bener-bener pengen 24 jam yang penting sama si Rafathar. Yang penting tuh fokus ke kesehatan, fokus ke keluarga, ke anak istri. Seneng aja saya lihat video-videonya, foto-fotonya, kayaknya menyenangkan banget ya. Saya jadi suka inget Raffi itu kan udah kebanyakan kerja ya, lama sekali dari dia mulai masih muda. Terus kalau pergi juga keluar tuh cuma sebentar banget, mepet-mepet waktunya gitu. Jadi saya berpikir ya udah ini mungkin saatnya Raffi bisa menikmati. Putri Anne tuding haters kerahkan banyak orang untuk mengusik kehidupannya. Perseteruan panas antara Putri Anne dengan para haters ternyata tak kunjung usai. Bahkan ibu satu anak ini seperti sengaja meladeni para haters yang masuk ke dalam live sosial medianya dengan jawaban-jawaban menohok. Tidak hanya itu, artis berusia 33 tahun itu juga memberikan isyarat jika ada haters kaya raya yang sengaja mengerahkan para buzzer untuk menghujatnya. Benarkah? Let's see one day ya. Hidup lo bakal senyaman apa, bakal seenak apa setelah nyakitin dan ngancurin hidup orang. I wanna see. Nggak apa-apa, Nit. Bukan gak usah diladenin, nggak apa-apa. Emang sengaja kok. Karena aku tahu, yale-yale lagi. Justru ini karma Mbak nggak sih? Tiba-tiba Mbak. Dari kemarin yang ngata-ngatain tiba-tiba jadi baik, jadi Mbak. Abis itu ntar panggil gue kakak, abis itu panggil gue bunda. Coba spill antek-anteknya siapa? Udah, nggak usah di-spill. Aku nggak mancing-mancing deh. Tadi sih aku lagi fine-fine aja ya, lagi make upan, lagi bercanda-bercanda sama teman-teman di sini. Cuman tiba-tiba ada antek-antek masuk. Terus antek-antek satu kelihatan tuh. Terus kayak kepalanya si yale-yale nih. Ya, gitu nggak ya yale-yale? Ya, gimana? Gimana, ayo. Viral di sosmed. Viral untuk pertama kali azan berkumandang di Balai Kota New York. Sejarah tercipta bagi perkembangan agama Islam di kota New York, Amerika Serikat. Setelah untuk pertama kalinya azan dilantunkan di Balai Kota New York oleh Abdallah Salem, seorang imam masjid di kota terluas di dunia tersebut. Azan diperdengarkan setelah Wali Kota New York Eric Adams mengumumkan jika semua masjid boleh mengeraskan suara azan untuk sholat Jumat dan pada sore hari tanpa perlu mengajukan izin lagi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. New York mungkin kita terkejut ya, kok bisa gitu kan. Namun sesungguhnya dari tahun ke tahun tuh jumlah populasi masyarakat Muslim di Amerika itu semakin meningkat. Artinya kesadaran masyarakat tentang agama sudah cukup baik. Semakin lama masyarakat Amerika, masyarakat dunia akan juga menerima bahwa
memang harusnya Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Selebgram yang menghina anak magang SMA, suaminya dicopot dan langsung minta maaf. Selebgram asal Probolinggo, Jawa Timur, Lulu Sofiatul Jannah yang viral karena membentak siswi magang di sebuah pusat perbelanjaan. Akhirnya berdamai dengan siswi tersebut dan juga SMKN 1 Probolinggo, sekolah tempat siswi tersebut menimba ilmu. Meski begitu, kasus ini justru berujung tidak mengenakan buat suami Lulu, Bribka M. Nuril Huda, yang menjabat sebagai Kanit Binmas Polres Tiris. Pasalnya, Bribka M. Nuril Huda langsung dicopot dari jabatannya sebagai akibat dari aksi arogan sang istri. Apanya nggak batal? Kamu itu loh. Aku udah dipesan kalau mau dibatalkan di kasir. Aku nih loh pesan, nggak mungkin nggak batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Loh enggak, Mbak. Kan emang ini kan nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin kan? Anaknya Pak. Saya Lulu Sofiatul Jannah, pemilik akun TikTok Lulu Nuril atau Produk Madura, IG Lulu Nuril Real, menyampaikan kepada yang terhormat Saudari Laila Nur Afni Sohiba dan kedua orang tua dari Laila Nur Afni Sohiba, Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Probolinggo dan segenap keluarga besar alumni SMKN 1 Probolinggo. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terpuji sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Afni Sohiba dan keluarga SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatan yang sekarang, dari Polsek kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hubungan disiplinnya sementara berjalan. Pasca Rasman koar-koar tentang Farel Aditya menghubunginya untuk minta tolong, Richard Lee langsung angkat bicara. Kabar Farel Aditya meminta bantuan pengacara Rasman Nasution terkait perseteruannya dengan Dr. Richard Lee. Ternyata sampai juga di telinga Dr. Richard Lee. Namun alih-alih gusar, Dr. Richard Lee justru mengaku merasa senang. Lantaran itu berarti mantan pengacaranya itu kini telah mempunyai klien baru. Dia cerita semua ke saya. Nah, bukan saya yang nyari ya, ingat ya. Selamat malam, ini saya Farel. Maaf saya sudah tidur tadi malam, saya bilang. Saya yang bernama Farel Aditya Saputra ingin memohon bantuan kepada Bang Rasman Nasution yang membantu saya dalam kasus degaan dengan Richard Lee. Oh, itu boleh. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Selamat, ya aku seneng banget sama saya sih sebenarnya. Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Aku nggak menyayangkan, malah aku senang sekali. Aku bahagia sekali. Selamat Bang, Abang menemukan klien yang baru. Bahagia Aldi Taher punya rumah mewah hasil hadiah karena dianggap sayang ibu. Rentetan berita viral di jagat maya yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh kabar bahagia yang datang dari Aldi Taher.
Ya, buntut dari langkahnya yang selalu memuliakan sang ibu, Aldi pun mendapat hadiah rumah mewah berlantai 2 yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan dari seorang pengusaha properti dermawan yang tersentuh dengan akhlak mulia sang Lord Aldi kepada ibundanya. Dan untuk mengisi rumah barunya itu yang juga dilengkapi dengan kolam renang, Aldi juga mendapat bantuan dari Jessica Iskandar yang akan memberinya tempat tidur. Bun, Bunda, ini ada surprise. Bunda jangan buka mata dulu ya. Nih, surprise buat Bunda dan Ibu. Bismillah. Ya, sini ikut. Ya, sini. Bismillah. Ya, ini buat Bunda sama Uci sama semua oma opa keluarga. Ya, nih Bun. Bismillah ya Bu, ini buka mata Bun. Tutup. Maju terus. Terus Bun. Terus angkat naik kaki naik. Naik kaki naik. Ya. Ya, buat Bunda, Alicia, kakak ini, kakak Geri, Uci, oma, opa. Buka. Ini rumah siapa? Rumah kita. Makasih Pak. Dengan Bunda, rumah yang Bunda idam-idami nih. Wow. Ini kamar kita nih Bun, insya Allah Bun. Masih kosong Bun, doain aja banyak yang endorse nanti Bun, sofa, furniture. Ini juga kitchen setnya masih kosong. Ini dia nih yang bantuin bangun nih. Om, itu Om, tolong aja. Ini yang biasa bangunin rumah artis nih. Dan thank you Bang. Lemi Property, thank you banget. Semua yang insya Allah yang saya lakukan ini semua berhubungan dengan Al-Quran. Salah satu persiapan yang utama adalah pertama baca Al-Quran, Bismillah, berdoa, ya sholat, dan cium kaki ibu. Itu saya kalau keluar rumah, mau kegiatan, mau ada syuting, nyanyi, meeting gitu ya, saya cium kaki ibu saya karena di situ keberkahan.